Dewa Susanti dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang geografi transportasi. Geografi transportasi adalah cabang dari geografi ekonomi yang mempelajari tentang pergerakan-pergerakan baik itu manusia, barang atau jasa yang terjadi dalam suatu ruang permukaan bumi. Kemudian unsur yang mempengaruhi geografi transportasi yang pertama, kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan ini dimulai dari adanya titik-titik lokasi awal dan akhir dari sebuah perjalanan. Misalkan, Jakarta berfungsi sebagai lokasi kegiatan perindustrian, sedangkan kota lainnya seperti di Jawa Barat, Bandung, Bekasi, dan Bogor merupakan tujuan dari pemasaran industri tersebut. Yang kedua yaitu jaringan. Jaringan dalam hal ini berkaitan dengan akses pendukung transportasi seperti jalan raya, laut, rel kereta, dan infrastruktur lainnya yang mendukung. Tanpa jaringan transportasi yang baik, transfer dalam ruang akan terhambat dan menyebabkan terjadinya permasalahan. Yang ketiga yaitu permintaan. Permintaan dalam hal ini berkaitan dengan permintaan penduduk akan berbagai moda transportasi yang beraneka ragam. Daerah perkotaan besar seperti Jakarta saat ini membutuhkan moda transportasi cepat, masif, dan frekuensi yang banyak seperti komuter lain dan subway. Hal tersebut untuk mengantisipasi kemacetan di jalan raya. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang geografi transportasi dengan tema berpindahnya penerbangan Bandara Adi Sucipto ke Bandara Yogyakarta International Airport. Penerbangan dari Bandara Adi Sucipto dipindahkan karena bandara ini kelebihan kapasitas, artinya bandara tidak bisa beroperasi secara maksimal karena faktor kurang luasnya bandara yang sudah tidak bisa diperluas lagi karena bersebelahan dengan tanah milik penduduk di sekitar yang mayoritas untuk usaha pertanian. Di Bandara Adi Sucipto ini tetap beroperasi, hanya melayani penerbangan pesawat kecil atau pesawat baling-baling saja. Bandara Yogyakarta International Airport terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Bandara ini sangat strategis meskipun jauh dari pusat kota, yaitu kurang lebih 42 km dari pusat kota. Akan tetapi, akses keluar masuk menuju bandara ini sangat mudah. Sudah tersedia kapal api bandara dan juga bus damri atau kendaraan transportasi online yang akan mengantarkan langsung ke bandara ini. Yogyakarta International Airport ini sudah mampu beroperasi selama 24 jam. Bandara ini sangat luas sehingga mampu menampung pesawat besar tanpa harus menunggu pesawat lain keluar. Selanjutnya, pendapat saya tentang hal tersebut adalah berpindahnya bandara ini akan membawa dampak positif. Dengan mudahnya akses ke tempat tujuan wisata, maka akan menarik wisatawan asing atau domestik menuju tempat-tempat wisata tersebut yang ada di Yogyakarta. Selain itu, wisata di Yogyakarta adalah wisata yang bertaraf internasional, dan dengan ramainya wisata yang ada di Yogyakarta, otomatis akan membuka peluang atau lapangan pekerjaan sebagai sumber ekonomi penduduk Yogyakarta. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu 29 Maret 2020, Bandara Internasional Yogyakarta atau lebih dikenal dengan Yogyakarta International Airport di Temon, Kulon Progo beroperasi secara penuh. Sebagian besar penerbangan komersial pesawat jet Bandara Adi Sucipto dipindah ke YIA. Pada hari pertama pengoperasian penuh YIA, penerbangan perdana dilakukan oleh Batik Air dengan ID 6371 pada pukul 6:10 WIB tujuan Bandara Internasional Soekarno
Soekarno-Hatta, Jakarta. Sedangkan jadwal kedatangan pertama adalah Lion Air JT544 pukul 6.05 WIB dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Dalam full operation YIA terdapat 130 jadwal penerbangan domestik dan 8 jadwal penerbangan internasional di Bandara Adi Sucipto yang dipindahkan ke YIA. Kendati demikian, ada 53 penerbangan yang terpaksa harus cancel flight yang dilakukan oleh pihak maskapai akibat pandemi COVID-19. Sehingga total jumlah penerbangan YIA tersisa 115 penerbangan domestik. Sementara penerbangan internasional YIA terdapat penghentian operasional sementara dari pihak maskapai hingga 11 Mei mendatang sebagai upaya pencegahan penyebaran lebih jauh COVID-19. Dengan full operation YIA ini, maka mulai 29 Maret 2020 YIA akan beroperasi selama 24 jam. Pengoperasian penuh YIA ini merupakan milestone penting bagi Angkasa Pura I, mengingat kondisi Bandara Adi Sucipto yang sudah mengalami lack of capacity, yakni 8 juta penumpang dengan kapasitas yang hanya 1,8 juta per tahun. Perpindahan seluruh penerbangan ke YIA di tengah situasi seperti ini juga merupakan upaya mitigasi mengurangi risiko penularan COVID-19 di tengah padatnya penumpang dan sempitnya ruang untuk menerapkan konsep physical distancing. Operasional penuh YIA ini juga dilaksanakan tanpa melakukan kegiatan seremonial. Dengan konferensi pers hanya dilakukan secara virtual Sabtu 28 Maret lalu untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Dalam melakukan persiapan pengoperasian penuh YIA, pencegahan terhadap COVID-19 menjadi perhatian utama dan melakukan langkah sebagai berikut. Pemindahan dilaksanakan secara bertahap, tidak pada satu waktu yang bersamaan, dimulai sejak 20 Maret 2020. Kegiatan koordinasi persiapan operasi dilakukan secara parsial dan memperhatikan penerapan physical distancing. Pembatasan kegiatan operasi pemindahan fasilitas sampai pukul 18 setiap harinya, memastikan seluruh personel mempunyai waktu istirahat yang baik agar kesehatan tetap terjaga. Optimalisasi pola komunikasi dengan optimalisasi teknologi yang ada. Sosialisasi dilakukan secara parsial kepada stakeholder